Acara ini dipersembahkan oleh Sensus penduduk merupakan satu dari 3 sensus yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Sensus penduduk merupakan kegiatan nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali pada tahun yang berakhiran 0. Pada tahun 2020 ini, BPS pun kembali melakukan sensus penduduk. Dalam sensus penduduk tahun ini, BPS melakukan inovasi bersama Kementerian Dalam Negeri melalui pemanfaatan data registrasi penduduk sebagai data dasar sensus penduduk. Selain itu, inovasi lain di sensus penduduk tahun ini adalah adanya 2 pilihan metode pendataan, yaitu sensus penduduk online dan sensus penduduk wawancara. Lalu, kapan pelaksanaan, langkah-langkah, serta apa saja manfaat dari sensus kependudukan ini? Berikut perbincangannya hanya di Speak After Lunch. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Agus Ramli di Speak After Lunch. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya. Kerahasiaan dari data pribadi harus dijaga dengan hati-hati dan disarankan tidak diberikan oleh individu atau pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab agar tidak disalahgunakan. Nah, untuk membahas jaminan kerahasiaan data terkait sensus penduduk yang akan diselenggarakan Badan Pusat Statistik tahun ini, sudah hadir di studio di sini ada Deputi Bidang Meteorologi dan Informasi Statistik Bapak Muhammad Ari Nugraha. Apa kabar Pak Ari? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak ya? Dan juga ada di sini Bapak Anton Setiawan selaku juru bicara Badan Siber dan Sandi Negara BSSN. Apa kabar Pak Anton? Baik, alhamdulillah. Sehat ya. Dan menarik sekali nih, setiap 10 tahun, jadi setiap tahun berakhiran angka 0 ya, betul, melakukan sensus penduduk untuk jumlah kependudukan di Indonesia nih. Nah Pak Ari, sebelum kita membahas tentang rahasia, terus jaminan ke data dari BPS, bisa jelaskan mengenai perbedaan sensus penduduk 2020 yang akan berlangsung kali ini? Iya, betul, tahun 2020 ini baru pertama kali BPS menggunakan metode kombinasi dalam pengumpulan data. Artinya metode kombinasi itu adalah kita menggunakan data registrasi yang sudah disediakan oleh Dukcapil Kementerian Dalam Negeri sebagai dasar. Nah, kemudian kita biasa melakukan pengumpulan data dengan berbagai metode pengumpulan data. Dimulai kita menggunakan website. Oke, jadi sudah go online nih ya? Ya, online. Makanya kita nyebutnya SP online. Kemudian ada lagi SP wawancara, sensus penduduk wawancara. Artinya kita mendatangi rumah tangga. Nah, mendatangi rumah tangga akan dilakukan mulai 1 Juli sampai 31 Juli. Tapi khusus yang SP online ini dilakukan dimulai tanggal 15 Februari sampai 31 Maret. Jadi sekarang ini lagi masa-masanya teman masyarakat Indonesia mencoba mengisi melalui SP online. Oke, jadi ini yang membuat berbeda dengan tahun 2010. Betul. Berarti ada online-nya dibandingkan sama yang sebelumnya. Dan manfaatnya sebenarnya apa sih Pak? Kenapa nih kita harus ikut sensus penduduk? Ada yang bilang, nggak usah lah, kan udah diwakilin orang lain. Mungkin ya ada yang berasumsi seperti itu nih. Janganlah, harusnya ikut sensus penduduk. Karena dengan kita tahu jumlah penduduk di Indonesia, kita tahu karakteristik penduduk di Indonesia, kemudian distribusi penduduknya ada di mana, kita akan mudah melakukan perencanaan. Kita bisa menentukan berapa banyak kebutuhan dari berbagai infrastruktur atau pendidikan atau makanan, mungkin segala macam berdasarkan jumlah penduduk yang kita kumpulkan. Kan data yang valid itu juga membantu kesejahteraan kita masyarakat juga nih ya. Iya. Nah Pak Anton, bisa ceritakan nggak bagaimana sih awal mula dari BSSN ini berkontribusi dalam merancang sistem dari sensus penduduk 2020 yang online yang sudah disampaikan oleh Pak Ari? Iya, sesuai dengan tugas BSSN, Perpres 53 tahun 2017, kita bertanggung jawab terhadap keamanan informasi dan keamanan cyber. Jika kita bicara tadi aspek kerahasiaan, itu salah satu ya, salah satu aspek yang harus kita pelihara ketika kita tadi melakukan sensus secara online. Juga ada aspek dari ketersediaan, aspek dari validitas data, yang lain-lain yang harus kita penuhi. Dalam prosesnya tentunya perancangan dan pengembangan ini dari teman-teman BPS, tapi kemudian BSSN
ikut berkontribusi untuk melakukan tugas-tugas keamanan informasi. Yang sudah kita lakukan adalah IT Security Assessment. Jadi kita melakukan assessment terhadap sistem online yang sudah dibangun oleh teman-teman di BPS. Oke, jadi ini memang kerjasama yang saling Iya. mendukung nih ya. Iya. Siapa aja sih sebenarnya Pak Ari yang harus ikutan sensus? Apakah WNA juga harus atau mungkin WNI yang ada di luar negeri harus ikut sensus penduduk ini? Ya, yang akan ikut dalam sensus penduduk itu, kita punya tagnya adalah mencatat Indonesia adalah warga yang tinggal di wilayah teritorial Indonesia. Jadi semua orang yang tinggal di bumi Indonesia akan dicatat, termasuk warga negara asing, tetapi bukan diplomat. Kalau diplomat kan masuk negara lain ya. Oke. Nah, kemudian warga Indonesia yang ada di kantor kedutaan di luar negeri juga termasuk yang dicatat. Karena memang juga bagian teritori Indonesia. Betul, Ya. iya. Oke, dan kapan sih Pak dimulainya? Tadi Bapak katakan sudah dimulai. Dan Betul. ini berlanjutnya sampai kapan? Kalau yang namanya online, kita berharap masyarakat Indonesia mengisi dimulai 15 Februari sampai 31 Maret. Oke, sedang tahun berlangsung ini. ya? Iya, sedang berlangsung. Kemudian ketika teman-teman masyarakat Indonesia yang sibuk itu sudah mengisi tapi tidak sempat mengisi, dan masyarakat yang belum terkena atau belum mengisi SP online nanti akan dikunjungi tanggal 1 Juli sampai 31 Juli. Jadi kita oke, akan masih datang ada door to lagi. door ke keluarga-keluarga di Indonesia. Oke, jadi misalnya sekarang nggak pakai sistem online, jadi akan didatangin juga. Betul. Dan ada metode apa lagi nih Pak Ari? Selain didatangin, mungkin ada Ya, didatangin yang lain? itu kita petugas kalau di wilayah tersebut ada fasilitas internet, ya? kita akan bertanya dengan menggunakan The sistemnya online juga? iya, online juga, Oke. tetapi mungkin karena yang ditanya itu tidak bisa mengisi sendiri, kita tanya. Iya, Terus iya. kemudian ada juga untuk wilayah-wilayah yang mungkin sinyal-sinyal internetnya tidak Nggak ada baik, atau iya. belum, kita menggunakan kertas kuesioner, kita tanyai. Gitu. Oke. Nanti akan ada petugas yang khusus datang ke rumah-rumah tangga. Oh, jadi nggak usah khawatir kalau memang nggak punya kemampuan atau memang tidak bisa, bukan tidak mau tapi tidak bisa menggunakan sistem online ini akan didatangin. Begitu pula juga dengan Betul. mungkin yang sudah tidak bisa baca, tulis, mungkin manula atau Betul. disabilitas. Jadi ada petugas yang akan mengunjungi ke rumah masing-masing. Betul, iya, di Oke. seluruh Indonesia. Wah, ini memang bukan pekerjaan mudah ya, apalagi Indonesia dengan letak geografisnya yang kepulauan dan Iya. juga sekarang apalagi dengan kondisi Iya, virus betul. ya, dengan adanya corona ini berarti menjadi sebuah tantangan lagi. Tapi untung Betul. juga ya Pak, dengan adanya online ini membantu ya. Iya. Kalau yang bisa go online langsung aja ngisi Betul. dengan online ya. Betul. Oke, Pak Anton, bagaimana nih kendala yang sudah diketemui ketika merancang sistem online 2020 ini? Iya, kalau kita bicara sistem secara online, tentunya kita bicara pra, kemudian bicara pada dia pelaksanaan, kemudian dari pengakhiran dari sistem tersebut. Ketika pra tadi saya sebutkan kita sudah melakukan IT Security Assessment. Nah sekarang ini seperti dijelaskan Pak Deputi tadi, kita pada proses yang ongoing nih. Jadi sampai tanggal 31 Maret, kita harus pastikan bahwa satu, sistem tersebut tidak diganggu oleh siapapun yang tidak Iya. berwenang. Hackerlah siapapun itu, baik di dalam maupun di luar negeri. Yang kedua, kita pastikan bahwa masyarakat bisa mendapatkan akses atau layanan dari sistem tersebut. Dua hal ini yang selalu kita monitor melalui BSSN sehingga bisa tercapai. Orang yang tidak berwenang tidak bisa masuk, orang yang memang punya hak untuk masuk, ya memang dia bisa masuk, tidak terganggu gitu. Itu yang kita pastikan dari sistem yang sekarang sedang berjalan, Mbak Gusti. Oke, berarti sebelumnya Pak sudah dilakukan uji coba ya? Iya, sudah dilakukan. Kita sudah melakukan uji coba, kita sudah berikan beberapa rekomendasi terkait keamanan-keamanan di dalam sistem. Kan banyak tuh seperti misalkan ketika halaman login, apa saja sih login yang diperlukan ketika orang melakukan login sehingga nggak sekedar masuk terus kemudian bisa masuk ke dalam sistem, kan bisa juga lewat robot dan lain-lain. Ada kan pengamannya seperti CAPTCHA. Terus kemudian tadi kita linkkan dengan data dasarnya dari Dukcapil, jadi nggak sembarangan orang ngisi. Begitu ngisi, kan nomor NIK saya udah keluaran langsung gitu. Dan banyak pilihan di dalam sensus. Saya sudah mengisi minggu lalu, banyak pilihan yang tinggal kita sebetulnya tidak perlu memasukkan, mengetik, tapi tinggal memilih. Itu sebetulnya juga memudahkan bagi masyarakat. Dan dari sisi keamanan siber, itu justru membantu memperkecil tingkat resiko ketika serangan itu terjadi. Karena nggak mengisi kan, hanya memilih saja. Berarti Pak Anton ini seperti bisa dikatakan win-win solution ya, bagi kita penduduk yang mengisi dan juga bagi
Pak Anton sendiri dan Benar. tim akan mendapatkan Memudahkan. pekerjaan yang lebih mudah dan juga lebih betul. valid nih Pak Ari. Iya, Oke iya. Pak Ari, Pak Anton, Benar. nanti kita akan lanjutkan bincang-bincang Siap. kita, dan pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya hanya di Speak After Lunch. Waspada, penyebaran virus ispa makin luas. IDI, dukung gerakan Indonesia Sehat, lindungi diri dan keluarga. Rutin cuci tangan pakai sabun antiseptik dan air. Atau pakai hand sanitizer beralkohol saat di luar. Dipersembahkan oleh IDI dan Arbi, didukung oleh Dettol. Nikmatnya Kraft Cheddar dengan segala kebaikan susu. Keju nomor 1 di Indonesia. Begitu menggoda. Nikmatnya Kraft Cheddar. Nikmatnya kebersamaan. Memperkenalkan New Sensodyne Herbal dengan ekstrak herbal alami. Ekstrak dari alam terbukti secara klinis. New Sensodyne Herbal. Nutribus, minuman susu rasa coklat nikmat dengan Vitago. Mengandung vitamin B3 dan B6 untuk bantu pembentukan dan metabolisme energi. Ini untuk nanja, ini untuk nambah kecepatan. Nutribus, Makasih ya. selalu siap dan bersemangat. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Kamu kan bisa bela diri, kok diem aja? Biskuat, kekuatan yang baik dari dalam. Lihat, Mah, mobil kakek itu mogok. Kita bantuin yuk, Mah, Pak. Ancaman kuman ada di mana-mana. Formula baru. Dettol, sabun keluarga berikan 100% perlindungan lebih baik. Terus semangat berbuat baik ya jagoan. Dettol, sabun keluarga berikan 100% perlindungan lebih baik. Please, beri aku 1 Cadbury lagi. Please. Wah, tuh, bisa kan? Wow. Apa aku bilang? Sini ibu buang bungkusnya. Wujudkan kebaikan dengan lembutnya coklat Cadbury Dairy Milk. Ketika sensasi panasannya bekerja pada permukaan, Voltaren Emulgel menyerap ke dalam kulit dan mengobati sumber utama nyeri, yaitu peradangan. Pakai Voltaren. Siap untuk tantangan Harpic? Masih banyak noda di kamar mandi. Padahal udah pakai pembersih lantai. Itu untuk lantai. Coba Harpic khusus kamar mandi. Sikat, noda membandel, hilang. Wow, lebih bersih. Akibat cara menangkap ikan yang salah, terumbu karang rusak dan ikan menghilang. Masyarakat pun kehilangan mata pencaharian. Tanpa terumbu karang, tak ada harapan. Karena itu saya mendirikan Samudra Bakti untuk mengajarkan menangkap ikan yang ramah lingkungan dan menjaga terumbu karang. Terkadang saya merasa sakit kepala, nyeri punggung, serta nyeri bahu. Panadol Extra meredakan berbagai nyeri yang mengganggu, sehingga saya dapat terus membantu memulihkan habitat ikan dan memberi harapan bagi masyarakat nelayan. Lihat, Mah, mobil kakek itu mogok. Kita bantuin yuk, Mah, Pak. Ancaman kuman ada di mana-mana. Formula baru. Dettol, sabun keluarga berikan 100% perlindungan lebih baik. Terus semangat berbuat baik ya jagoan. Dettol, sabun keluarga berikan 100% perlindungan lebih baik. Pengen seger-seger nih. Seger nampol, pop, di orange, frog, Minute Maid, rasa baru, harga baru. Yakin bajunya sudah cukup putih? Yakin. Lihat, tidak seputih yang kita kira. Sering dicuci pakai pemutih ya? Keringat bisa meninggalkan noda membandel di kerah. Hilanginnya nggak gampang loh. Yuk kita bikin lebih kotor. Gimana cara ngebersihinnya? Pakai deterjen aja emang gak cukup. Mencuci pakai pemutih biasa bisa merusak serat kain dan membuat baju putih jadi kuning. Pakai Vanish White. Noda membandel hilang. Mengembalikan warna putih 3 tingkat lebih putih. Gunakan Vanish, percaya pink, lupakan noda.
Kembali lagi bersama saya Agustin di Speak After Lunch dan kami masih membahas tentang sensus penduduk 2020 dan topik ini menjadi sangat menarik sekali karena kami juga menjamin bahwa kerahasiaan yang sudah disiapkan oleh Badan Pusat Statistik ini menjadi rahasia untuk para penduduk dan ini tentunya digunakan dengan baik untuk kepentingan kita bersama. Dan masih bersama Pak Ari dan juga Pak Anton di sini. Pak Ari mau nanya nih berapa jumlahnya yang diharapkan untuk bisa mengikuti sensus penduduk ini? Ya, perkiraannya sekitar lebih dari 300 juta penduduk Indonesia yang akan dicacah, itu penduduknya, kemudian keluarganya sekitar 72 juta dan itu nanti akan diminta untuk dicatat informasi kependudukan untuk seluruh Indonesia. Tapi untuk SP online sekarang kita hanya 22,9% dari penduduk se-Indonesia itu. Berarti masih ada kurang lebih 78% itu yang akan didatangi. Dengan sistem metode yang baru ini, berarti kan metode kombinasi antara online dan juga sistem wawancara ya. Apakah ini secara kos lebih murah nih Pak Ari? Memang kalau secara total akhirnya menjadi lebih murah karena biaya pengolahannya kita tidak perlu lagi misalkan di entry ulang hasil kuesioner itu atau di scan dulu, nggak perlu lagi, kita langsung entry di komputer melalui website atau melalui komputer, langsung kita bisa olah, divalidasi datanya, kemudian kita bisa tabulasi untuk daerah-daerah yang sudah pakai online tersebut. Iya. Berarti secara dari efektif waktu juga lebih efektif ya Pak ya? Betul. Kita sekarang sudah cukup banyak ya dengan online ini langsung bisa masuk ke database data-data yang kita kumpulkan. Oke. Dan sudah berapa banyak rumah tangga yang berhasil mengisi sekitar 13 online? Juta sampai dengan tadi malam karena setiap jam 1 malam kita ambil datanya, kita hitung, ternyata tadi malam itu sekitar 13 juta yang sudah masuk, itu penduduknya. Oke, bisa dilihat nggak daerah mana aja yang sudah mengisi? Oh iya, tentunya kita sampai ke wilayah terkecil, RT RW kita bisa tahu berapa banyak yang sudah ada secara keseluruhan di Indonesia ini. Jawa Barat paling tinggi. Jawa Barat paling tinggi, kemudian secara persentase Bali paling tinggi. Karena Bali mungkin jumlahnya lebih sedikit, tapi di sana lebih cepat. Sosialisasinya juga ya. Dan masyarakatnya juga responnya lebih cepat. Penyebarannya juga mungkin Bali nggak terlalu tinggi. Akhirnya Bali lebih banyak yang sudah ikut SP online. Berarti ya diharapkan daerah-daerah lain nih ya yang belum ya harus segera mengisi, ditunggu sampai tanggal 31 Maret ya, masih ada waktu. Oke Pak Anton, bagaimana nih untuk keamanan? Tadi Bapak katakan bahwa nggak usah khawatir karena datanya ini dijamin kerahasiaannya. Tapi kan banyak juga ya bisa katakan website itu bisa ya jebol atau misalnya ada hackers atau bugs-bugs yang lainnya. Iya. Kalau kita bicara sistem manajemen keamanan informasi, gitu kan kita bicara dari hulu ke hilir gitu. Tidak hanya bicara ini kan kita lagi proses akuisisi nih, mendapatkan data. Tetapi kan nggak berhenti di situ saja. Data ini disimpan, kemudian diolah, ya kan, kemudian digunakan oleh untuk sesuatu kepentingan. Bahkan sampai terakhir itu kan untuk pemusnahan. Itu ada rangkaiannya yang dihitung, gitu, yang harus kita penuhi menurut standar manajemen keamanan informasi. Makanya ini baru awal nih, gitu kan. Nah, kita makanya konsentrasi tadi kepada dua hal, menjaga sistemnya tidak dimasukin hacker, dan yang kedua adalah menjaga supaya masyarakat ketika butuh tadi ya memang bisa mengakses dengan baik. Tetapi juga akan kita kawal sampai nanti pada pengolahan dan lain-lain, terutama terhadap kalau kita udah bicara di dalam pengolahan, kita akan bicara integritas dari data, validitas. Sebetulnya dengan kita menggunakan sistem online itu akan lebih baik dan meningkatkan integritas dari data. Karena data yang diinput itu langsung masuk. Tidak ada proses transisi untuk memasukkan kembali. Jadi seperti kalau kita manual. Human error-nya bisa dikurangi ya? Lebih ini, teman memang harus kita jamin. Nah itu tadi, bagaimana BSSN gitu kan bekerja sama mensupport teman-teman di BPS gitu untuk mengawal sistem ini. Nggak cuma di depan pada saat kita akuisisi data, tetapi pada saat nanti proses pengolahan dan lain-lain, retensi ya. Karena ketika kita bicara perlindungan data pribadi, RUU-nya sekarang lagi proses, kita bicara konsep-konsep perlindungan data pribadi apa sih? Ya, data pribadi adalah milik seseorang itu yang ketika dibagikan harus dengan konsen, persetujuan, dan ketika digunakan dan lain-lain juga harus konsen dan persetujuan. Itu yang nanti kita jaga. Sistemnya sudah ada, tinggal komitmen dari kita semua, ya saya yakin
Toh BPS juga melakukan ini juga berdasarkan undang-undang loh, nggak main-main gitu kan. Ya kita menjalankan undang-undang itu, kita menjalankan aturan itu. Tapi saya rasa semuanya sudah kita kerjakan, andai pun gitu kan, ada insiden dan lain-lain, kita nggak mengharapkan itu. Tetapi bagian dari proses pengelolaan informasi, kita ada yang namanya manajemen risiko. Nah di situ kita juga menghitung apa yang kemungkinan terjadi dan apa yang harus kita lakukan bersama-sama dengan BPS tentunya, karena BPS yang punya sistem. Kita kan di luar sistem ini, BSSN membantu gitu. Tapi kaitan itu pasti sudah kita persiapkan. Ya mudah-mudahan nggak ada apa-apa, kita berharap semoga lancar semua ya, Pak Anton Marin. Jadi dari udah dites, bahkan juga dari untuk ada pengawalan segala semua prosesnya, dalam proses kita monitor. Sudah tahu misalnya ada terjadi seperti hal yang tidak diinginkan, bagaimana juga menanggulanginya. Jadi nggak usah khawatir bahwa kerahasiaan ini pasti dijamin keamanannya ya. Oke, Pak Anton, Pak Ari, nanti kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita dan masih banyak hal yang ingin saya tanyakan bersama Pak Ari dan juga Pak Anton. Dan jangan kemana-mana pemirsa, karena kami akan segera kembali tentunya hanya di Speak After Lunch. Memperkenalkan New Sensodyne Herbal dengan ekstrak herbal alami. Ekstrak dari alam terbukti secara klinis. New Sensodyne Herbal. Please beri aku satu Cadbury lagi, please. Wah, tuh bisa kan? Wow. Apa aku bilang? Sini ibu buang bungkusnya. Wujudkan kebaikan dengan lembutnya coklat Cadbury Dairy Milk. Waspada, penyebaran virus ISPA makin luas. IDI, dukung gerakan Indonesia Sehat, lindungi diri dan keluarga. Rutin cuci tangan pakai sabun antiseptik dan air. Atau pakai hand sanitizer beralkohol saat di luar. Dipersembahkan oleh IDI dan ARBI, didukung oleh Dettol. Akibat cara menangkap ikan yang salah, terumbu karang rusak dan ikan menghilang. Masyarakat pun kehilangan mata pencaharian. Tanpa terumbu karang, tak ada harapan. Karena itu saya mendirikan Samudra Bakti untuk mengajarkan menangkap ikan yang ramah lingkungan dan menjaga terumbu karang. Terkadang saya merasa sakit kepala, nyeri punggung, serta nyeri bahu. Panadol Extra meredakan berbagai nyeri yang mengganggu, sehingga saya dapat terus membantu memulihkan habitat ikan dan memberi harapan bagi masyarakat nelayan. Nutribus, minuman susu rasa coklat nikmat dengan Vitago. Mengandung vitamin B3 dan B6 untuk bantu pembentukan dan metabolisme energi. Ini untuk nanja, ini untuk nambah kecepatan. Nutribus, selalu siap dan bersemangat. Kamu kan bisa bela diri, kok diem aja? Biskuat, kekuatan yang baik dari dalam. Lihat, Mah, mobil kakek itu mogok. Kita bantuin yuk, Mah, Pak. Ancaman kuman ada di mana-mana. Formula baru, Dettol, sabun keluarga berikan 100% perlindungan lebih baik. Terus semangat berbuat baik ya jagoan. Dettol, sabun keluarga berikan 100% perlindungan lebih baik. Nikmatnya Kraft Cheddar dengan segala kebaikan susu. Keju nomor 1 di Indonesia. Begitu menggoda. Nikmatnya Kraft Cheddar. Nikmatnya kebersamaan. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Siap untuk tantangan Harpic? Masih banyak noda di kamar mandi. Padahal udah pakai pembersih lantai. Itu untuk lantai. Coba Harpic khusus kamar mandi. Sikat, noda membandel, hilang. Wow, lebih bersih. Ketika sensasi panasannya bekerja pada permukaan, Voltaren Emulgel menyerap ke dalam kulit dan mengobati sumber utama nyeri, yaitu peradangan. Pakai Voltaren.
Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan iNews terkini bersama saya Lovia Nadia dan kita akan langsung menuju ke Istana Negara untuk mengetahui informasi terbaru mengenai penyebaran virus corona di Indonesia. Bersangkutan pernah melakukan perjalanan dalam 14 hari terakhir ke salah satu wilayah yang kami sebut tadi, maka yang bersangkutan akan ditolak masuk ataupun transit ke Indonesia. Yang keempat, bagi WNI, ini saya sampaikan dan saya garis bawahi, bagi WNI yang telah melakukan perjalanan dari 3 negara tersebut, terutama dari wilayah-wilayah yang saya sebutkan tadi, itu tidak dilarang masuk kembali ke negaranya sendiri, tetapi akan dilakukan pemeriksaan kesehatan tambahan di bandara pada saat tiba di Indonesia. Dan tentunya di front line-nya nanti adalah KKP, Kantor Kesehatan Pelabuhan. Dan kebijakan ini yang saya sampaikan tadi, yang 4 substansinya tadi, itu mulai berlaku pada tanggal 8 Maret pukul 00.00 WIB. Kebijakan ini bersifat sementara juga dan akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan yang ada. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan untuk sementara waktu ini, dan bila ada pertanyaan saya persilakan 1 atau 2. Ya, satu-satu. Ya. Sebentar ya. Pertanyaannya tadi Mas? Ya, sudah ada berapa WNA yang ditolak masuk ke Indonesia terkait aturan tersebut? Baik. Jadi totalnya yang sudah kita tolak itu 2000, yang ditolak 126. 126. Nanti rinciannya saya sampaikan sekarang atau mau nanti saya serahkan aja? Hah? Baik. Nah ini dari periode 6 Februari 2020 sampai 10 Maret 2020. Itu ini rekap penolakan warga negara asing di tempat pemeriksaan imigrasi. Ya, rinciannya seperti saya sampaikan tadi, totalnya 126 dengan rincian. Ya. Kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai itu ada 82 orang. Soekarno-Hatta 11 orang. Soekarno-Hatta 11 orang. Kemudian Batam 1 orang. Kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai lagi, ini tanggal 13 ya. Yang tadi yang pertama tadi tanggal 8. Tanggal 8 Februari Ngurah Rai 82 orang. Tanggal 8 Februari Soekarno-Hatta 11 orang. 13 Februari 1 orang dari Batam. Kemudian Ngurah Rai lagi tanggal 13 Februari 85 orang. Ini berarti ada penambahan 3 orang. Ya, tadinya kan 82, sekarang waktu itu tambah 3 ini sebenarnya. Jadi 85 orang. Bukan repetisi ya, bukan 85 tambah 82 bukan. Tapi 82 tambah 3 menjadi 85. Kemudian kantor di imigrasi Soekarno-Hatta yang tadinya 11 menjadi 13, ada penambahan 2. Itu tanggal 13. Di Kuala Namu tanggal 13 ada 5 orang. Ini warga negara RRT. Kemudian tanggal 13 di Juanda ada 5 orang. Pelabuhan Batam Center 1 orang. Ngurah Rai 89 orang. Ini tambahan tadi dari 82 menjadi 85, sekarang menjadi 89. Penambahan 4 orang rekapnya. Tanggal 14 Februari. Itu 89 totalnya di Ngurah Rai. Dari 3 hari itu. 82, 84, kemudian 89.
Jadi penambahannya menjadi tambah 3 dan tambah 4 ya. Kemudian Soekarno-Hatta tanggal 15 Februari itu menjadi 16 orang tambah 3, tadi kan 13 kan, jadi tambah 3 jadi 16 orang, itu tanggal 15. Tanggal 19 Soekarno-Hatta nambah lagi 1 orang jadi menjadi 17. Kemudian Soekarno-Hatta tanggal 5 Maret tambah lagi 5 orang ya. Kemudian Kuala Namu Medan 2 orang jadi tambah 1, tadi kan 1 menjadi 2 orang, itu tanggal 8 Maret. Tanggal 9 Maret Pelabuhan Batam Center 1 orang yang kita tolak. Jadi total penolakan kalau kita rekap, Ngurah Rai 89, Soekarno-Hatta 22, Kuala Namu 7, Juanda 5, Batam 1 dan Batam Center 2. Mungkin pertanyaan selanjutnya kalau saya raba-raba, mungkin ini warga negara mana saja? Mungkin, ya. Jadi sebelum ditanya saya jawab aja. Jadi dari 89 yang di Ngurah Rai ini ya, itu dari Tiongkok 1, Rusia 12, Romania 1, Brazil 6, New Zealand 3, Armenia 3, Ukraine 9, Inggris 4, Maroko 2, Kazakhstan 7, Amerika Serikat 11, Ghana 1, Australia 2, Austria 1, Kanada 6, Uzbekistan 1, Jerman 1, Prancis 1. Nggak buru-buru kan? Oh buru-buru, iya. Kalau gitu saya pelan-pelan. Maaf, ya. Kasih tahu dong kalau buru-buru. Ya nanti biar komunikasinya lancar, ya. Udah bisa saya lanjut belum? Udah. Hah? Dari awal lagi? Enggak. Hah? Setelah Prancis ya, sebentar. Setelah Prancis itu Spanyol, ya. Itu 2 orang. Sebelum Perancis tadi Jerman 1, Ghana 1 nih saya random aja ya, Inggris 4, udah cocok, Ukraine 9, Armenia 3, kemudian setelah Spanyol 2, India 1, Italia 1, Kirgizistan Republik 4, Turki 1, bisa saya lanjut? Bisa, oke. Hah? Oh langsung aja, tadi katanya enggak, maunya pelan-pelan. Hah? Oke, Chili 1, Tajikistan 1, Peru 1, Swedia 1, Moldova 1, Malaysia 1, Mesir 1, Thailand 1. Ini dari yang 89 yang di Ngurah Rai dari tanggal 6 Februari sampai dengan 10 Maret 2020. Kemudian yang dari Soekarno-Hatta itu jumlah totalnya 22. Nah, originnya China 7, Malaysia 3, Irlandia 2, Mali 1, Australia 2, Ghana 1, Jepang 1, India 1, Thailand 1, Amerika 1, Yaman 1.
Kuala Namu 7 orang. Rinciannya dari China 5, Korea Selatan 1, Italia 1. Surabaya Juanda itu ada 5 orang. Originnya 3 dari China ataupun Tiongkok, 1 Singapura, 1 Inggris. TPI Batam 1 dari origin Singapura, 1 orang. Pelabuhan Batam Center 2, 1 dari Malaysia, 1 dari Singapura. Itu kira-kira yang ditanya tadi. Ada lagi? Ada WNI yang dari wilayah dilarang apa? Dari 3 negara itu? WNI nggak kita larang masuk. Ini khusus untuk yang dari WN aja, yang WNI yang masuk itu dari... yang WNI-nya itu belum kita rekap karena pertama dulu kan menyangkut nama-nama itu kan sesuai dengan kesepakatan dengan Menteri Kesehatan, nama-namanya masih kita rahasiakan untuk sementara. Bukan dirahasiakan, belum bisa kita publikasikan sekarang. Langsung deportasi atau ada proses lain lagi, Pak? Ya langsung kita deportasi. Saat itu juga berarti, Pak? Ya tergantung ada pesawatnya nggak. Kalau nggak kita serahkan ke KKP. Oh, ya kan. Bagaimana imigrasi memastikan bahwa para WNA ini yang datang dan mengisi health alert card itu mengisinya dengan benar dan jujur begitu, Pak? Karena kan bisa jadi ada pula yang sebenarnya sempat mampir ke 4 negara itu, namun ke 4 daerah terlarang, namun tidak ditulis karena mungkin mereka ingin benar-benar berlibur ke Indonesia atau semacamnya begitu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mas atas pertanyaannya, ini menarik memang dan perlu dijelaskan. Jadi first layer-nya itu perlu saya sampaikan, first layer-nya itu adalah KKP. Ya, yang ada thermal shotgun, thermal scanner. Baru second layer-nya itu ada beberapa stakeholder. Bisa dari imigrasi, dari bea cukai, dari angkasa pura, dari karantina. Kenapa? Karena mereka juga bawa barang kan. Nah, kita second layer. Nah, layernya ini adalah pelintasan. Nah, kalau umpamanya dari first layer KKP mengatakan bahwa ini memang terinfeksi, ya kita otomatis dengan sendirinya pasti menolak. Ya, karena yang memiliki kompetensi terhadap coronavirus ini tentu saja dari KKP pada TPI internasional. Jadi kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Mana lagi? Ada lagi? Pak, tadi kan untuk WNI yang dari kota-kota yang disebutkan tadi itu tetap boleh masuk, tetapi dengan pemeriksaan tambahan. Nah, yang kita tanyakan berapa jumlahnya, Pak, untuk WNI kita yang bisa masuk, tetapi dengan pemeriksaan tambahan karena dari kota-kota tersebut. Apakah mereka sudah setelah pemeriksa? Pertama berapa jumlahnya? Lalu setelah itu apakah ada yang karena terdeteksi terus langsung masuk rumah sakit berapa? Terus yang tidak, yang langsung balik masyarakat berapa gitu? Baik. Itu nanti harus menyebut namanya Pak, jumlah aja. Iya, nanti biar Kemenkes saja biar sama-sama di sini. Tapi bisa saya sampaikan yang secara umum aja. Yang pasti kan yang dari Wuhan, ya kan. Terus yang dari Dream World, Dream Cruise, terus yang dari Diamond Princess, ya. Ya kan. Pada saat itu kan perlu saya sampaikan bahwa ini kan belum menjadi, waktu itu masih di Wuhan, Hubei saja kan. Ya kan, dan itu kan pada saat itu yang masuk-masuk kan belum kita terrekord waktu itu. Tapi kita masih bisa ngecek lagi rekapnya dari sistem kita. Ya, nah itu nanti biar sama-sama dengan dari Kementerian Kesehatan. Jumlahnya aja nggak bisa Pak, jumlahnya aja. Nanti pada kesempatan ini saya nggak bawa datanya. Nanti salah, ya, nanti salah, ya. Dan kita nggak akan tutup-tutupi, ya kan enggak. Tapi nanti takut salah datanya, kan begitu. Karena yang tadi itu khusus yang kita di brief itu tadi pencegahan terhadap
apa langkah-langkah dari Kementerian Hukum dan HAM khususnya imigrasi untuk mencegah virus corona yang dari WNA yang mau datang ke Indonesia. Nah, itu yang kita sampaikan tadi, ada 2 Permenkumham yang sudah dikeluarkan. Yang pertama itu dari mainland, kemudian ini diperluas menjadi 3 negara. 3 negara ini pun tidak semua kota, ya kan? Nah, ini kita lihat perkembangannya ke depan, bagaimana. Nanti kita menunggu arahan dari Pak Menteri, tentunya Pak Menteri arahan dari Bapak Presiden. Pak, satu lagi Pak, ya. Kan ini sudah ditetapkan sebagai pandemi global. Dengan dinamika itu, apakah ada surat susulan lagi, perluasan lagi, atau seperti apa dari imigrasi? Itu kita menunggu dari Pak Yuri deh. Mana Pak Yurinya, mana Pak? Pak Yuri aja nanti ya, ke Pak Yuri kalau yang masalah virusnya itu. Pak, ini terakhir soal lain, soal Denmark baru saja melakukan lockdown kepada negaranya. Nah, ini apakah sudah diketahui adakah WNI kita yang ada di sana, Pak, jumlahnya? Nanti coba kita akan komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri ya, karena itu domainnya Kementerian Luar Negeri. Saya rasa itu ya, terima kasih ya, salam hormat buat teman-teman. Sambil jalan aja deh. Oh iya, makasih. Mas. Gak apa-apa, udah sama Pak B. Iya. Ayo. Udah selesai. Udah, Pak, 1 ya. Ayo. Pak Joni, saya mau tanya, ini kan masih banyak warga negara Indonesia ini yang berpergian ke luar negeri mungkin untuk urusan kerja atau untuk urusan liburan. Nah, apakah mungkin ada pengetatan supaya tidak warga negara Indonesia ini kita tidak pergi untuk hal-hal yang tidak penting sehingga nanti pulangnya malah dia bawa virus, Pak? Apakah ada pengetatan untuk aturan itu ke depannya? Enggak ada, cuman kita himbau aja lah, kita sama-sama kan. Kita menghimbau aja supaya yang saya dengar itu ada, jangan hindari tempat-tempat keramaian untuk sementara ini, kan gitu kan. Itu kan kebebasan orang kan nggak bisa kita larang, kita halang-halangi ya. Saya rasa itu domain pribadi, lepas pribadi lah ya. Pak, enough ya. Pak, sebentar Pak. Pak, ini kan ada, kan tadi sempat disebutkan bahwa sudah ada lockdown di Italia maupun di Denmark. Nah, ini WNA yang berkewarganegaraan Italia dan Denmark ini apakah juga mendapatkan semacam visa sementara gitu? Nah, itu nanti ini lagi sedang kita pikirkan. Nanti akan kita memberikan masukan ke pimpinan. Nanti akan, kalau memang ini memang sudah mulai banyak, kita akan segera buatkan permen yang baru lah, kira-kira begitu. Tapi nanti akan kita laporkan dulu ke Pak Menteri. Mulai berlakunya kapan Pak, kira-kira Pak Menteri? Belum, ini kan belum. Belum. Kita analisa dulu, faktanya dulu, kita analisa, baru kita buat kebijakannya, gitu ya. Oke, terima kasih ya. Yuk. Iya. Teman-teman wartawan sekalian, mohon maaf Pak Yuri untuk siang ini tidak berikan konferensi pers karena beliau harus ke Persahabatan mengurus kepulangan beberapa pasien. Dan Pak Yuri akan menyampaikan konferensi pers di Persahabatan, tapi sore nanti juga akan hadir di sini. Ya, nanti pukul 5, setengah 6 seperti biasa. Ya, jadi sampai di sini dulu untuk konferensi pers hari ini. Terima kasih. Baik, pemirsa, kewaspadaan akan penyebaran virus corona juga dilakukan pihak imigrasi Indonesia dengan penolakan ada 126 WNA yang ditolak masuk ke Indonesia. Dan pemirsa, demikian Ayus terkini. Terima kasih. Sampai jumpa. Ya pemirsa, baik lagi di Speak After Lunch, masih bersama saya Agustin Ramli dan juga Pak Ari dan juga Pak Anton. Di sini membahas jaminan kerahasiaan data terkait sensus penduduk yang akan dilakukan BPS tahun ini. Nah Pak, bagaimana caranya Pak Ari? Buat yang belum nih ikut daftar sensus tahun ini, bisa dikasih tahu caranya Pak? Oke, ayo mari kita semua masyarakat di Indonesia mengisi melalui sensus.bps.go.id. Di sana nanti kita siapkan kartu keluarga beserta kartu nikah, terus kita masukkan nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga. Kemudian di sana ada password, kita masukkan, dimulai dari captcha dulu kita masukkan supaya aman dari robot. Kemudian juga kita buat password. Dari situ nanti ada sekitar 22 pertanyaan yang harus diisi.
Tidak susah, 5 menit paling satu orang. Oke, Iya. mungkin ada hotline yang bisa dihubungi Pak? Nah, hotline-nya itu ada nomor telepon khusus yang bisa dihubungi bila Bapak Ibu sekalian ingin bertanya. Di sana nomornya 345-2550 dan itu kalau mau menghubungi website bps.go.id. Di sana ada informasi seputar sensus penduduk online. Di sana silahkan. Bahkan di sana juga kita memberikan beberapa channel, mau bertanya melalui call WhatsApp, nomornya juga ada sekitar 20, bisa dilihat. Silahkan, kemudian mau bertanya melalui Facebook atau Instagram atau Twitter, silahkan. Di sana juga kita menyiapkan, bahkan mau ke sp2020@bps.go.id juga bisa. Nanti kita berikan informasi. Jadi mudah-mudahan semua masyarakat Indonesia tidak akan kesulitan sepanjang mau dan berusaha untuk mendapatkan informasi. Konsep definisinya pun ada di BPS.go.id. Jadi silahkan akses di info seputar sensus penduduk. Oke, Silahkan. jadi caranya mudah sekali dan waktunya juga tadi Pak Anton katakan bahwa hanya 5 menit saja betul. sistem dibuat dan ini sangat memudahkan kita. Jadi jangan sampai kita semua tidak ikut sensus penduduk tahun ini. Dan Pak Ari, dengan siapa aja sih bekerjasama tadi sama Pak Anton dari BSSN? Iya. Apakah ada badan-badan terkait juga yang mendukung untuk suksesnya sensus penduduk 2020? Alhamdulillah kami dengan BSSN sudah komunikasi sejak tahun lalu, kemudian awal tahun ini kita lebih intens lagi sampai BSSN juga melihat sejauh mana kekuatan dari apa yang dilakukan oleh teman pegawai BPS yang lulusan dari Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Mereka juga membuat programnya sendiri untuk pekerjaan ini. Nah, kemudian juga kami sebelum mulai ini juga sudah diskusi banyak dengan Australian Bureau of Statistics, membuat kuesioner untuk SP online ini tentunya tidak sama dengan kuesioner yang pakai kertas biasa. Karena kan ini masyarakat mengisi sendiri gitu. Kemudian juga kami secara dengan security-nya kita bekerja sama dengan teman-teman yang ada dari lulusan ITB untuk melihat sejauh mana kemampuan kita, mudah-mudahan ini semakin aman. Kemudian juga kita menguatkan infrastruktur yang ada di BPS supaya lebih aman lagi sejauh mana bisa katakanlah melindungi apa yang dikerjakan BPS. Kira-kira itu mungkin. Terima kasih kami ucapkan kepada semua. Dan kami juga berharap masyarakat Indonesia juga bersama-sama berkontribusi untuk mengisi sensus BPS.go.id. Jadi BPS sudah bekerja sama dan memberikan yang terbaik dan diharapkan seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa bersama-sama mensukseskan sensus penduduk 2020. Nah Pak Anton, ada kendala nggak sih sampai saat ini mungkin yang disampaikan dari Pak Ari dan teman-teman? Ya, sampai saat ini sih berjalan dengan baik sistemnya. Kita lihat, ya kita jagalah bersama-sama gitu. Kita jaga bersama-sama sistem ini supaya ini bisa menjadi data yang valid, data yang punya integritas tinggi dan bisa digunakan untuk kesejahteraan bangsa kita dari hasil sensus ini. Ya kita kawal bersama sampai nanti pengolahan dan lain-lain. Mungkin tantangan terbesarnya nih Pak Ari apa sih? Tantangan terbesar adalah mungkin masyarakat Indonesia masih belum semuanya bisa berakses internet, tetapi BPS sudah menyiapkan yang akan dikunjungi nanti di bulan Juli tersebut tantangannya. Mudah-mudahan nanti kalau misalkan ada masalah-masalah atau ada yang kurang jelas, silahkan bertanya melalui website. Itu adalah yang kita juga ingin tahu. Karena di awal-awal sempat juga kita harus ada yang diperbaiki, apa boleh buat, karena memang kita kan baru pertama kali, kita udah uji juga kan ya Pak ya, kita uji dengan sebanyak berapa orang yang mengakses BPS.go.id itu, tetapi dalam prakteknya ada yang harus kita perbaiki. Alhamdulillah kita sekarang sudah makin lancar proses ini, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa, kalau tidak bisa pagi sore, malam hari atau sore hari gitu. Karena keuntungan dari digital ya? Betul, ya, karena kebanyakan orang mengisi antara pagi sampai jam 12 di kantor dan sebagainya, tapi kalau di rumah mungkin lebih lancar lagi mudah-mudahan. Jadi bisa diambil alternatifnya ya, dan belum pernah ya Pak ya ngehang atau misalnya karena terlalu banyak yang mengisi akhirnya jadi ada kendala. Mungkin ya, Pak? pernah, tapi sudah diselesaikan gitu. Alhamdulillah teman-teman anak-anak muda, anak-anak milenial dari Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Statistik yang terus bekerja di BPS itu memang yang membangun sistem tersebut. Luar biasa, dari anak bangsa untuk bangsa Indonesia sendiri. Oke, terima kasih Pak Anton dan terima kasih juga Pak Ari untuk bincang-bincangnya pada siang hari ini. Semoga kita bisa sama-sama mensukseskan sensus penduduk 2020 dan biarlah hasilnya ini juga bisa untuk kesejahteraan kita bersama di Indonesia. Saya Agustin, mohon pamit undur diri, sampai ketemu lagi dan selamat beraktivitas.
Acara ini dipersembahkan oleh